Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda pergi ke Mekah, jangan lupa beli baju dan sejadah. Yang jawab salam dapat berkah, yang tak jawab serah kaulah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari diperadakan di antara manusia. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak-bapak RT, Bapak-bapak pengurus masjid, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara dan saudari jemaah salat tarawih dan zikir. Mudah-mudahan kita semuanya mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil atas nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan, terutama nikmat iman dan Islam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga alhamdulillah malam ini malam yang kelima kita masih dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka melaksanakan sholat wajib dan sembahyang tarawih dan witir berjamaah. Man kharaja fi talabil ilmi, kata Rasulullah, barang siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, fa huwa jihad fi sabilillah, maka dia sama dengan berjihad di jalan Allah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia balik. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setiap kita keluar dari rumah, mau ke masjid, mau menuntut ilmu, mau pengajian, mau ke pasar, mau bekerja, langkahkan kaki kanan, kemudian baca doa. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillah, dengan namamu ya Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku serahkan diriku sepenuhnya kepadamu. La haula, tiada dayaku, wa la quwwata, dan tiada kekuatanku, illa billahil aliyil azim. Kalau nanti di jalan aku ditodong orang, aku serahkan padamu ya Allah. Kalau nanti aku mati di jalan, aku serahkan padamu ya Allah. Jadi semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita baca doa seperti itu, langkahkan kaki kanan, baca doa. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Berapa banyaknya langkah kita tadi dari rumah ke masjid ini, begitulah banyaknya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyaknya langkah kita dari matahari ke masjid ini, begitulah tingginya derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagi Bapak Ibu yang rumahnya dekat dengan masjid, kalau masuk masjid jangan langsung masuk, keliling-keliling dulu baru masuk. Paling-paling tetangga heran kapan dilonyo. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari diberedarkan di antara manusia. Datangnya Ramadan, sebelum Ramadan datang, apa yang kita mohon pada Allah? Ya Allah, panjangkan umurku supaya aku bisa sampai pada bulan suci Ramadan. Sekarang Ramadan sudah ada di hadapan kita. Apa yang kita rasakan sekarang? Ibu mikirin apa? Bu, ibu mikirin apa? Sombong nih ya.
Ketika kita makan sahur, ketika kita berbuka puasa, yang terbayang adalah orang-orang yang pernah ada bersama kita. Orang-orang yang dulunya bersama kita ketika kita makan sahur, ketika kita berbuka puasa. Orang tua kita yang kita cintai dulunya sama-sama dengan kita, sekarang tidak ada lagi. Saudara kita yang dulunya sama-sama dengan kita, sekarang tidak ada lagi. Kemudian mungkin anak kita sekarang tidak ada lagi. Makanya ketika kita mau makan sahur, ketika kita mau berbuka puasa, teringat semuanya janji-janji orang tua yang pernah dia sampaikan kepada kita ketika di bulan suci Ramadan yang lalu. Lari kita dari rumah, kemudian tetangga kita. Tetangga kita dulunya sama-sama kita pergi berjemaah ke masjid. Dia manggil kita, "Bu, ayo sama-sama ke masjid." Kita serempak ke masjid, kita duduk berdampingan di masjid. Sekarang lihat kiri kananmu, mana saudaramu yang kemarin bersama kita duduk di masjid? Mana saudaramu yang dulunya manggil kita sama-sama ke masjid? Mana saudaramu yang dulunya sembahyang berjamaah di masjid? Sekarang kita lihat kanan kiri, muka belakang kita, kok mereka tidak ada lagi? Kemana mereka pergi? Mereka kembali kepada Allah dan tidak akan mungkin datang lagi. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang tua kita senantiasa ngomong dengan kita waktu kecil dulu. Apa kata bapak kita? Nah, Allah menegaskan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari diberedarkan di antara manusia. Nah. Sekarang engkau lihat ayah ini gagah. Nah. Kau lihat ayah masih kuat. Segalanya masih bisa kukerjakan. Tapi manakala nanti hari terus berlalu wahai anakku, maka suatu saat nanti engkau akan mendapatkan aku dan ibu dalam keadaan tua renta, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Makanya aku mohon padamu wahai anakku, ketika ayahmu dan ibumu nanti dalam keadaan sudah lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa lagi, ayah tidak kuat lagi pergi ke masjid, maka tolong papa tuntun ayah mau ke masjid. Manakala nanti ayah tidak bisa lagi pergi ambil air wudhu, tidak bisa lagi mandi sendiri wahai anakku, tolong antarkan ayah ke kamar mandi, kemudian ambilkan air wudhu. Ketika nanti wahai anakku, kau lihat ayah makan sudah belepotan, kau lihat ibumu makan sudah belepotan, jangan marahi kami nak, jangan bentak kami nak, kami tidak akan kuat menghadapi. Suatu saat nanti wahai anakku, engkau bicara dengan ayahmu, dengan ibumu yang sudah tua, telinga kami sudah peka. Sekali dua kali kau ucapkan kata-kata kami tidak dengar wahai anakku. Kau bentak kami, kau marah dengan kami, padahal dikala itu kami tidak mendengarkan apa-apa. Oleh sebab itu wahai anakku, janganlah engkau sekali-sekali bentak kami manakala hal yang demikian nanti datang bersama kami. Anakku, kata orang tua kita, suatu saat nanti kami tinggal berdua. Boleh jadi kami tinggal sendirian. Dikala itu kau berada di hadapan kami. Di saat yang demikian nanti, manakala kau lihat tubuh kami sudah terbujur kaku nak, kau lihat ayahmu sudah terbujur kaku, kemudian dia berhadapan dengan sakaratil maut, tolong ampiri kami nak, bisikkan ke telinga kananku dengan kalimat tauhid. Bisikkan ke telinga ayahmu nak dengan kalimat tauhid. Bisikkan ke telinga ibumu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jangan kasih ke orang lain nak, tapi engkaulah yang kuharapkan wahai anakku, yang membisikkanku terakhir dengan kalimat itu, supaya ayah ibumu nanti meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Pesan ayah dan bunda kita sama kita, manakala nanti aku sudah tiada nak, angkat jenazahku, bawa ke tempat dimandikan. Jangan kasih orang lain. Kau yang membimbingku nak, kau yang memandikanku nak. Manakala kau lihat ibumu nanti berbaring di pembaringan ketika dimandikan, kau baca doa nak, kau doakan ibumu, kau doakan ayahmu, ya Allah ampuni dosa ibuku ya Allah. Berapa banyaknya air mata yang telah dia keluarkan demi kami, berapa banyaknya penderitaan yang dihadapi oleh ibu kami. Saat ini ibu kami sudah tiada ya Allah, ayah kami sudah tiada ya Allah. Maka saat ini aku mohon padamu ya Allah, ampunilah dosa ayah dan bundaku yang sekarang berada di hadapanku yang lagi kumandikan.
Di skala yang demikian itu malaikat semuanya mendoakan. Kenapa? Karena doa anak yang soleh terhadap orang tuanya yang soleh. Ketika nanti kau usap badanku nak, usaplah dengan perlahan-lahan, usaplah dengan kasih sayang, sambil berlinangan air matamu nak, kau usap tubuh ayah dengan perlahan-lahan. Makanya jangan kasih ke orang lain. Orang lain belum tentu dia sayang sama ayah, belum tentu dia sayang sama bunda nak. Boleh jadi dia nanti akan gosok dengan kasar, dengan kekerasan, dengan tidak ikhlas wahai anak. Manakala nanti jenazah ayah telah dimandikan, kau bawa ayah ke kamar nak, kemudian kau bungkus dengan kain putih 3 lapis. Tidak ada lagi kantongnya wahai anakku. Kau ikat dulunya waktu kecil. Ketika engkau lahir wahai anakku, aku sebagai ibumu aku ambil popok nak, aku ikat ke perutmu nak, aku ikat ke lehermu. Suatu saat nanti manakala ayahmu, manakala ibu nak telah berbaring di pembaringan, setelah dimandikan, kemudian kau ambil kain kafan, kau ikatlah di ujung kakiku, kau ikatlah di lututku, kau ikatlah di pusatku, kau ikatlah di leherku. Kepalaku jangan ikat dulu nak. Mungkin ada saudaramu, mungkin ada handai tolanmu, mungkin ada anakmu yang akan mencium pipi ayah dan ibumu terakhir nak. Ciuman yang terakhir kau berikan kepada ayahmu, ciuman yang terakhir kau berikan kepada ibumu wahai anakku. Ciumlah dengan kasih sayang sambil berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa ayahku ya Allah, ampuni dosa ibuku ya Allah. Di saat yang demikian itu nak, kau tutuplah muka ayah, kau tutuplah muka ibu, kau antarkanlah kami ke masjid. Dulunya ayahmu nak mengantarkan orang ke masjid, menjadi makmum di masjid, tapi suatu saat nanti aku akan diantarkan oleh orang lain ke masjid. Manakala nanti jenazahku sudah sampai ke masjid, tidak ada yang akan kuharapkan menjadi imam nak, kecuali engkau sebagai anakku. Jadilah menjadi imam ayah nak, jadilah bertindak sebagai imam bundamu nak. Dikala itu nanti kau doakan kami setelah selesai sholat, kau iringi kami ke kuburan. Dikubur wahai anakku, kau baringkan kami nanti berlantai tanah, berdinding tanah, beratapkan tanah, berselimut dengan tanah. Tidak ada kawan yang menemani kami. Kau cinta dengan ayah nak, manakala aku nanti meninggal dunia, engkau tidak akan mau menemani. Istri cinta dengan suami, suami meninggal, istri tidak mau menemani. Dikala itu nanti kau buka perlahan-lahan ikatan kaki kepalaku, kau buka perlahan-lahan ikatan kaki tanganku, kau buka perlahan-lahan ikatan kaki dan tumitku. Kemudian kau ciumkan aku ke tanah nak, ciumkan aku ke tanah. Kemudian kau urut tanah ke bawah, kau injak-injak kuburanku hai anakku. Kemudian kau tinggalkan ayah sendirian di kubur. Siapa yang menolongku manakala aku dikubur? Apakah saudara mau menolongku nak? Semua harta yang kutinggalkan akan kamu berpesta pora dengannya. Iya kalau ingat dengan aku, tapi ketika kamu tidak ingat denganku, maka aku akan sengsara sendirian di dalam kubur. Tidak ada satupun yang akan menolong aku kecuali amal ibadah yang pernah aku perbuat semasa hidup dan meninggalkan anak yang soleh dan anak yang soleh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang kadang terbayang oleh kita ketika Ramadan datang bersama kita, yang dulunya enak, didampingi oleh keluarga sanak saudara dengan riang dan gembira, tertawa dan tersenyum, cerita dan cerita. Tapi hari ini mana mereka? Mereka tidak lagi. Rumah kita terasa sepi. Rumah kita tidak seperti dulu lagi. Kenapa? Orang yang kita cintai mereka sudah kembali. Tapi ingat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita juga akan menyusul. Siapapun orangnya akan menyusul ke liang lahat. Kita tidak tahu kapan waktu itu akan datang bersama kita. Coba lihat saudara kita yang kita antarkan ke kubur. Yang mengantarkannya ada 3. Yang pertama harta, yang kedua keluarga, yang ketiga adalah amal. Manakala sudah diuruk tanah ke bawah, diinjak-injak oleh anak, diinjak-injak menantu, diinjak-injak oleh tetangga, pulanglah keluarga. Anak pulang, istri pulang, semuanya kembali ke rumahnya. Harta semuanya balik, ringgo-ringgo balik, kasur balik, tikar balik, kain putih, kemudian kain panjang balik.
selimut bayi. Demikian pula payung yang dibawa Jawa Barat, seret semua dibalik. Manakala sampai ke rumah masih ada tinggal di kuburan itu tikar yang sudah lapuk. Apa kata sang ibu? Nah, mana tikar kita kemarin di kuburan bapak? Jemput. Kuburan dijemput di situ tikar yang sudah mulai lapuk. Yang tinggal bersama kita apa? Yang tinggal bersama kita hanya satu, adalah amal kebaikan. Amal terbagi dua, amal kebaikan dan amal keburukan. Amal kebaikan yang kita bawa nanti ke alam kubur. Apa kata malaikat? Nun naumatal arus. Tidurlah engkau bagaikan engkau tidur waktu pengantar baru. Tapi manakala amal keburukan yang kita bawa ke liang lahat nanti, maka macan itu akan datang menerkam. Malaikat itu datang bagaikan macan yang menerkam mangsanya, sehingga kita menderita di dalam. Menderita dalam. Di suatu saat, andaikan ditanya di muka sidang mahkamah Tuhan, suatu saat nanti bila ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemana hartamu kau berikan, kemana hartamu kau dermakan, kemana hartamu kau infakkan, dan kemana ilmu yang kau amalkan. Semuanya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menjawab? Yang menjawab adalah amal kebaikan ketika kita hidup di dunia. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mumpung Ramadan kali ini masih ikut bersama kita, kita masih berada di dalamnya, maka pergunakanlah Ramadan yang sebaik-baiknya, yang lebih baik daripada tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.